Selalu koas ngapain aja Sel? Terus kok kayak koas tuh bisa lama banget gitu? Emang tuh nggak masuk kurikulum gitu ya? Maksudnya kayak lu dapat pendidikan dokter terus baru koas gitu apa gimana itu? Rangkaiannya gimana itu? Apalagi pas online. Kelas tuh kayak tahap kliniknya gitu. Kalau kuliah tuh di kedokteran tuh masih preklinik, belum interaksi sama kayak kehidupan rumah sakit secara langsung gitu. Nah, kelas tuh kliniknya itu dua tuh tetap harus lo ambil kalau misalkan lo mau jadi dokter. Jadi kuliah dulu 3,5 tahun, terus nanti koas 1,5 tahun lah, paling cepat sampai 2 tahun. Baru habis itu ujian lu terus baru bisa jadi dokter. Kalau di koas ini kegiatannya ya kita berkunjung ke lab-lab aja yang ada di rumah sakit. Contoh lab-lab gede kayak lab ortopedi atau bedah atau opjin atau penyakit dalam atau anak, itu tuh lab-lab gede setahu gue ya. Terus baru nanti ke lab-lab yang lebih kecil, nanti itu ada jadwal-jadwalnya kayak lu di lab gede 2 bulan, kalau di lab yang kecil mungkin sebulan atau mungkin bisa 3 minggu. Itu Tuh lu berarti belum megang pasien langsung ya koas tuh ya? Karena ini online jadi belum sih, benar-benar belum ketemu pasien sama sekali. Tapi Jadi kalau aslinya udah. harusnya kayak tipis-tipis lah, kan harus dapat pengalaman juga. itu Jadi tadi yang lu mention so, gua potong kayaknya sebenarnya. Mumpung masih kepikiran, ntar kalau lu ngomong gua lupa. 1,5 tahun sampai 2 tahun itu emang ada yang nentuin kayak lu koas 1,5 tahun, lu koas 2 tahun. Apa gitu yang nentuin? ya jumlah labnya sih, tapi harusnya sama sih ya, kayak jumlah labnya dan durasi per labnya kayak tinggal ditambah-tambahin aja. Oh, bukan kayak jadi beda sama kuliah gitu ya. Jadi kalau lu fail kelas ini, kuliah lu extend gitu. Beda gitu sistemnya. Sama ya, kalau lu gagal di lab itu Oh. kan pasti di akhir lab itu kayak ada ujiannya gitu kan. Kalau lu gagal di situ ya lu ada kemungkinan ngulang juga, cuman kebijakan ujiannya balik lagi masing-masing lab, masing-masing rumah sakit beda. Lu itu ada kayak tugas yang harus dikerjakan atau gimana Sol? Kalau tugas-tugasnya tuh biasa ada berapa ya? Kayaknya 3 tugas yang umum dikerjain tuh. Ilmiah, terus presentasi kasus, sama journal reading kalau nggak salah. Kalau presentasi kasus ya, jadi misalkan ada pasien datang gitu dengan kasus yang mungkin cocok buat dipelajari. Jadi kalau di offline ya lu yang megang pasiennya itu, kayak lu catat dia keluhannya apa aja, terus udah di terapi apa aja. Ntar di akhir lu presentasiin ke dosen pembimbingnya gitu. Kalau journal reading ya biasa dikasih jurnal dari dosennya atau lu cari sendiri tapi dikasih topiknya gitu. Kayak yang terakhir gue kerjain ini, gue lagi di stase kulit, jadi dikasih tema tentang herpes zoster gitu kan. Jadi gue cari jurnal tentang itu, terus gue kasih ke dosennya. Kalau sekiranya ini cocok buat dibahas, nanti kayak bedah jurnal gitu, gue yang rangkum-rangkum, terus gue presentasiin. Tujuan Gitu. bedah jurnal ngapain? Maksudnya kan udah ada jurnal. Terus kayak kenapa daripada bedah, menurut gua gak tau ya, ini gua ngeliat dari pandangan orang awam. Menurut gua daripada lu bedah jurnal, kenapa enggak kayak bikin jurnal baru, kayak topik baru gitu? Karena ya prosesnya mungkin lebih panjang kalau bikin jurnal baru, sedangkan durasi di kelas kan di per labnya terbatas gitu. Iya sih ya, baru kepikiran. Jadi kayak mungkin tentang apa breakthrough baru, kayak cara perawatan baru atau ada tren yang cocok diamatin tuh, kayak jurnal-jurnal kayak gitu yang ada kayak ada faktor X-nya gitulah kenapa dipilih. Jadi kayak lu bisa belajar hal yang baru juga dari jurnalnya. Ini lu karena lagi online jadi kayak gini, atau kalaupun itu offline lu juga bentuknya
bedah jurnal segala macam juga. Tahu gue yang offline ada tugas kayak gitu juga, cuman kayaknya yang offline lebih ya ada tugas-tugas lain selain 3 yang tadi gue sebutin. Berarti lu missing tugas itu dong? Kayak lu nggak dapet tugas itu tuh? Terus kalau ilmiah tuh ya yang kayak lu bilang sih, soal kayak bikin jurnal gitu. Kayak bukan bikin jurnal sih, lebih kayak Paper. lu dikasih suatu topik, ntar dari topik itu ya lu kayak bikin latar belakang, tujuan penulisan gitu-gitu. Terus setelah selesai baru dapat gelar dokternya berarti? Ya, setelah selesai koas baru dapat gelar dokter. Setelah lulus ujiannya. Jadi lu bener-bener purely belum dapet praktek sampai sekarang? Kalau praktek yang ofisial dari naungannya FKUB belum. Ya, cuman gue sempat beberapa kali jadi relawan buat vaksin kan. Jadi ya udah dapat pengalamannya dikit-dikit. Gue tiba-tiba kepikiran. Yang temen gue punya kenalan, dia orang Jogja, dia orang UGM, koas itu dia kayak malah jadi nakes loh Sol. Kayak di tempat lu nggak kayak gitu? Atau ada tapi nggak untuk semua orang gitu, terbatas. Nakes untuk COVID kemarin dia koasnya. Di tempat Dari lu gue beda belum ya? ada informasi sih, nggak tahu yang angkatan gue doang atau yang kelas senior mungkin udah, tapi nggak tahu juga. Cuman emang kebijakannya tiap unit tuh beda-beda gitu. Soalnya kan kalau Terus? oh ya kenapa? Oh, lu dulu ya, lanjut. Enggak, gue cuma intermezzo. Kalau lu koas terus lu langsung jadi nakes, itu kan kayak hitting two birds with one stone. Indonesianya apa ya? Sambil menyelam minum air. Ya, sambil menyelam minum air. Jadi lu kayak lu Betul. dapet koas, terus lu kayak langsung pokoknya dari sisi mahasiswa udah dapet koas, pengalaman segala macam, dari sisi pemerintah juga dapet nakes segala macam, kayak win-win solution. Jadi kan enak dua arah. Itu yang gua kepikiran sih. Orang kan kadang kalau misal dia mau jadi dokter gitu ya, saya yang banyak jadi pembicaraan tuh kan, lu dokter, kuliah mahal, terus kayak dalam tanda kutip balik modalnya juga lama, dan salah satu yang banyak diomongin kan koas gitu ya. Itu kalau menurut lu gimana Sob? Maksudnya banyak, terus belum spesialis, belum apa gitu loh. Nah, jadi Klasik. pandangan orang awam gitu sih. 6 tahun ya berarti ya, 6 tahunan. Nah, jadi kayak lu kuliah lama gitu, terus maksudnya begitu lu jadi dokter kan juga lu juga mulai lagi dari nol gitu loh. Ya sebenarnya bisa di istilahnya di counter dari beberapa aspek sih. Kalau durasi kuliah lama jelas emang nggak bisa dibantah karena itu kurikulum ya kan. Dan menurut gue juga itu ningkatin kepercayaan sih buat pasiennya. Kayak kalau lu lagi sakit terus lu ketemu dokter yang lulusnya cuma 3 tahun, kayak kalau menurut gue kepercayaan lu nggak bakal 100% sih. Gitu. Kalau misalkan dari biaya kuliah ya memang di atas rata-rata kan biaya kuliahnya, tapi kan lo masih bisa nyari beasiswa ya kan. Beasiswa dari berbagai macam provider gitu kan, penyedia. Tapi yang jelas kalau di FKUB sih nggak boleh dari kayak yang perusahaan rokok gitu, nggak boleh. Gitu. Terus lu juga bisa mengajukan, kalau memang benar-benar lu terbatas dari segi ekonomi kan lu bisa mengajukan penurunan UKT ke univnya. Itu kan nggak cuma kedokteran kan, dari fakultas lain juga bisa itu penurunan UKT atau ngajuin bidik misi gitu kan juga bisa. Itu sih. Terus kalau misalkan dari cari duitnya ya, memang kalau cari duit dari segi dokternya gue rasa telat sih kalau dibandingkan jurusan lain. Ya kan, ya harus pandai-pandai di gaya hidupnya aja sih, jangan kayak keburu gitu loh. Ya lu lihat temen lu udah berpenghasilan, udah bisa beli macam-macam, terus begitu lu lulus lu langsung pengen beli macam-macam juga, padahal lu belum menjalani yang mereka udah jalanin gitu. Jadi kayak
ya mungkin ditahan-tahan aja sih, nabung gitu. Gue juga belum ngejalanin, jadi nggak tahu juga seberapa susahnya nahan gengsi lo biar nggak ngejar teman-teman. Gua kepikiran sesuatu. Gimana cara lu tahu lu mau spesialis apa gitu ntar? Buat beberapa orang yang memang punya background kedokteran itu ya bisa jadi udah dapat gambaran dari awal kan, kayak misalkan lu punya bokap dokter spesialis A, terus lu lihat gaya kehidupan spesialis A tuh kayak nyaman misalkan, mungkin lu bakal menjurus ke sana juga. Atau malah ketika ada yang lu punya orang tua dengan spesialis B, terus ngelihat gaya hidupnya kok sibuk banget gitu, nggak punya waktu buat keluarga, mungkin lo akan menjauh dari sana gitu. Tapi kan keluarga gue nggak punya background dokter, jadi gue benar-benar nol sih. Gue rasa kalau gue sih ngambil spesialis juga nggak secepat itu, nggak kayak dari maba tuh udah tahu pengen spesialis apa. Soalnya setahu gue juga nggak ada kayak, kalau dulu di SMA kan kita kayak ada edu fair gitu kan, kayak kampus-kampus datang mempresentasikan jurusan-jurusan dan fakultasnya dia. Kalau di kuliah ya mungkin sedikit yang ada kayak gitu. Jadi kalau buat nyari mau spesialis apa, mungkin lu bisa tanya-tanya kakak tingkat kan, atau lu cari dari dalam diri lu sendiri, kayak lu kuatnya di sebelah mana gitu, kuatnya apa, kelemahannya apa. Kayak kalau lu emang punya empati yang sangat baik gitu kan, kayak mudah mengerti anak-anak, ya mungkin lu bisa daftar spesialis anak gitu. Tapi kalau lu dari orang yang emang benci anak kecil, tau gak sih kayak ada orang yang anak kecil rewel dikit tuh udah kesel kan, ya itu masa mau milih spesialis anak ya kan. Kalau menurut gue sih bakal stres sendiri dia. Itu. Untuk lo sendiri udah kepikiran belum sekarang spesialis apa? Dulu itu gue kepikiran spesialis akupuntur, karena setelah gue tanya-tanya nyokap gue, ternyata kakek gue juga mendalami akupuntur. Itu kan. Tapi semakin kesini gue lihat kayaknya nggak terlalu sesuka itu gue sama akupuntur. Jadi sejauh ini sih gue ngincernya spesialis kedokteran olahraga, karena mungkin gue lihat-lihat cocok juga sama hobi gue gitu. Akupunktur tuh yang siropatik itu ya? Yang ditusuk-tusuk pakai jarum itu. Oke, beda anjing. Dokter spesialis olahraga itu yang biasa di tim bola suka masuk ke lapangan, terus kalau misalnya cedera disuruh ngapa-ngapain, itu bukan sih? Atau beda? Nah itu gue juga nggak tahu ruang lingkupnya kayak gimana, jadi belum berani ngomong juga. Soalnya gue baru pertama kali jujur denger dokter spesialis olahraga gitu yang berhubungan sama olahraga. Setahu gue kan yang biasa kalau ada orang cedera tuh, terus tim kan suka pada kirim orang masuk pakai sarung tangan segala macam. Nah itu yang gue kepikiran. Ini juga keputusan baru sih, gue kayak baru kepikiran tuh pas tahun ketiga kuliah gitu. Jadi gue termasuk yang mungkin cukup telat gitu nentuin spesialisnya mau apa gitu. Jadi ya jangan takut gitu, kalau misalkan emang pengen jadi spesialis pasti ketemulah yang cocok. Soalnya kan bidang kedokterannya cukup luas ya, dan banyak juga yang belum dieksplor gitu kalau menurut gue. Benar. Kalau olahraga setahu gue ya, ruang lingkupnya itu bisa jadi inin gizi atlet nggak sih, So? Itu ahli Mungkin. sih? Soalnya Jadi kayak bisa jadi kalau sih. Gue lihat-lihat di YouTube tuh biasanya main badminton tuh kayak suka bawa minuman yang warna-warni. Dia bilang, oh ini dari dokter gitu. Gue kira Gitu, nah. itu extra jos semua. Kuku Iya, Bima bisa jadi extra sih. jos. Soalnya dokter secara profesi yang dokter umum juga kan kolaborasi gitu kan. Lu kolaborasi sama perawat, kolaborasi sama farmasis atau apoteker gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan ketika udah
spesialis lu bakal kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain gitu. Kayak kalau tentang gizi mungkin mayoritas dipegang nutrisionis, tapi bisa jadi yang spesialis kedokteran olahraga punya masukan atau pendapat atau pertimbangan gitulah. Lu baru kepikiran atau udah ada contoh nyata gitu? Kalau dari kakak kelas sih nggak ada ya, soalnya gue nggak kayak nggak banyak nanya juga ke kakak kelas, soalnya nggak terlalu kayak ambis pengen jadi spesialis gitulah. Cuman suatu hari gue dikasih kayak poster webinar dari teman gue, itu kayak ada yang narasumbernya tuh kayak spesialis-spesialis yang jarang gitu. Oh. Di Oke. situ ada ternyata spesialis kedokteran olahraga, itu gue juga baru pertama kali dengar. Dari situ gue pertama kali taunya. Iya, soalnya enggak umum banget gitu loh spesialis itu. Terus gua punya pertanyaan lagi. Untuk ngambil spesialis itu sistemnya kayak lu ngambil S2 aja atau ada step-step yang beda gitu? Dia kayak daftar sesuatu pada umumnya aja, kayak ada syarat-syarat administrasi yang harus lo penuhin, kayak surat izin praktek, surat tanda registrasi gitu-gitu. Terus ada mungkin syarat-syarat yang harus lo penuhin, kayak minimal IPK berapa atau minimal nilai TOEFL berapa gitu-gitu. Sisanya paling kayak sertifikat gitu sih, pengalaman. Terus nanti ya kalau udah lolos dari berkasnya kayak paling ada psikotes kayak gitu. Kalau buat alurnya sih gue kurang paham juga. Gua tebak setiap kampus nggak punya semua spesialis gitu ya, kayak kampus ini adanya spesialis ini, kampus ini adanya spesialis ini gitu. Iya beda-beda Iya. tiap kampus. Untuk lu sendiri spesialis olahraga udah tahu kampus mana? Sejauh ini sih baru satu di Indonesia, Di mana tuh? di UI. Oh. Cuman nggak tahu ketika nantinya gue ambil spesialis mungkin bisa 5-10 tahun lagi kan, itu bisa aja udah Oh, banyak di kampus-kampus lain. anjir, lama banget 5-10 tuh. Ya kan tergantung rezeki juga. Yes. Oh. Gua Oh, spesialis tuh setahu gue lu nggak boleh kerja ya. Lu nggak boleh kerja, lu nggak boleh nggak boleh kerja, terus nggak boleh apa ya, waktu itu temen mak gue cerita, pokoknya lu bener-bener harus bebas gitu ya. Tahu gue juga gitu sih, cuman nggak tahu deh kebenarannya gimana. enggak. Selama ini gua mikirnya kayak kuliah dokter koas, terus habis koas kayak directly spesialis gitu. Gua mikirnya selama ini gitu. Ternyata enggak ya. Iya, kalau lu punya sponsor gitu, ada yang biayain mungkin bisa. Oke, iya. Cuman kan ya ibarat kata kayak daftar kuliah lagi, ada uang gedungnya, ada UKT-nya gitu-gitu. Iya. Gua gak kepikiran sampai situ. Makanya banyak yang ini ya, soalnya kayak dokter-dokter muda yang baru lulus tuh, mereka kayak misalnya kerja atau magang di klinik-klinik gitu, terus ngumpulin duit buat spesialis gitu ya soalnya. Ya Jadi makanya kayak emang kalau secara timeline kehidupan rata-rata tuh ya kedokteran emang agak-agak telat sih kalau menurut gue.